Kita itu di dalam ngulik gitu, deep dive gitu, research, mencari gems atau crypto projects yang orang lain belum ngomong di Twitter. Project yang bisa kita nilai sebagai memiliki benefit yang kedepannya lebih baik gitu ya. Itu memiliki user base, orang butuh, ya kemudian ada revenue-nya. Kemudian dalam timnya itu juga kompak, tidak saling rakpul ya, tidak nipu, honeypot lah apalah gitu. Nggak kayak begitu gitu. Makanya lu harus cari komunitas yang solid ya daripada project yang akan di-deliver gitu. Aku belinya 2 hype gitu. 2 hype waktu itu kayak 500.000. Sekarang 1 biji kayak almost 300 hype kan. Itu kayak 60-70 juta lah. Nah itu yang kita nemuin dan itu airdropnya banyak banget. Sekali keluar ya bisa $5.000, $3.000 per satu akun. Kalau sekarang crowd kan udah rame nih, wah ini semua ngomong ini bisa airdrop gitu kan. Itu berarti sudah red ocean. Artinya ya kita boleh buang-buangin barang tuh. Ya udah mulai kurangin posisi, kemudian kita hold cash gitu. Ya selalu strateginya berulang. Ciri-ciri men-spot bot trading itu scam adalah, pertama uang kamu deposit ke mereka, kedua dia suruh kamu cari member bukan dari cuan profitnya, tapi dia suruh kamu get member. Ketiga, dia selalu teknik trading ya martingale segala macam, lantar kalian cari tahu sendiri di grup segala macam ya, tanya martingale itu apa gitu. Nah, sama keempat, kamu lihat dia melakukan promosi yang sangat dahsyat sekali gitu ya, over promising, itu biasanya adalah scam. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Crypto Indodax. Hari ini udah barengan sama Kak Andi dari Cryptstock. Halo Kak Andi. Ya, halo. Tos dulu. Oke, Kak Andi, Cryptstock ini kan platform edukasi yang kita bisa bilang udah bantu ya, atau udah bantu beberapa orang trader pemula gitu ya. Nah, banyak lah. Banyak ya, ribuan ya bahkan ya. Udah mau 2.000. Udah mau 2.000, wow. Iya, terus ada free group juga tapi udah saya delete. It's very toxic gitu, saya delete. Oke, very toxic. Nanti akan kita bahas ya Kak Andi ya. Tapi sebelumnya nih aku mau tanya ke Kak Andi dulu sih. Kalau misalkan Kak Andi ini sebenarnya lebih seneng personanya tuh dikenal sebagai edukator kah atau sebagai influencer? Dan kenapa sih Kak Andi? Kalau aku lebih cocok disebut sebagai ya guru aja lah, guru honorer lah ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah besar-besar. Biasa aja gitu, cuman suka sharing-sharing aja. Kebetulan dibayar ya guru honorer gitu. Guru honorer ya, berarti lebih condongnya ke edukator lah ya. Iya. Oke. Nggak cocok lah jadi influencer. Iya, karena saya sering postingannya lumayan sembarangan juga ya, suka kontennya aneh-aneh. Bukan konten sih, suka sharing anime lah, apalah, jadi kayak nggak nyambung sebenarnya. Iya saya gitu. Cuman orang suka follow, saya nggak ngerti ya. Berarti seneng sama personanya tadi. Iya, maybe. Yeah. Oke, Kak Andi. Kan tapi kalau misalkan kita bisa lihat background-nya sekarang nih, kita bisa bilang Kak Andi udah berkecukupan lah ya. Nggak usah buka platform edukasi aja nih, kita bisa bilang udah berkecukupan. Terus apa sih Kak sebenarnya yang pengen ditularin nih ke trader pemula mungkin ya? Atau mungkin kayak member-member yang ada di grupnya Kak Andi sendiri? Ya sebenarnya di awal saya bikin grup itu murah banget gitu, karena cuma setahun 1 juta gitu kan. 1 tahun 1 juta itu sebenarnya nggak ada artinya lah gitu, itu is for networking aja. Jadi tujuan awal saya adalah untuk networking, itu ada teman baik yang push saya untuk bikin paid groups, dan lu bisa sharing-sharing karena lu tahu something. Saya waktu itu cerita ke dia soal ETH lah, mining ETH tuh sekarang jangan deh kok, gue bilang, karena udah mau jadi proof of stake gitu ya, mau jadi POS kan. Lu nggak bisa lagi mining, nanti lu mining shitcoin nggak nutup ongkosnya gitu. Ya saya kasih tahu teknisnya lah, habis itu dia bilang, lu harusnya bisa nih kasih tahu banyak orang, tapi bikin paid group saja. Orang ketemu lu sekali atau ngobrol-ngobrol ya bayarnya 1 juta selesai. Awalnya begitu. Nah cuma saya pikir kalau cuma kayak gitu ya dapat 1 juta berapa gitu kan, mending kita bikin community. Karena sebenarnya strongnya itu ada di community, kemudian network. Jadi dibikinlah, tujuannya adalah ngumpulin orang. Ya, jadi orang yang punya belief yang sama di dunia kripto, mau belajar bareng, mau growth bareng, ya dengan 1 juta sudah bisa gabung per tahun. Awalnya begitu. Tapi kenapa to the moon harganya? Karena semakin hari semakin toxic. Yang namanya 1 juta bagi 12 bulan lebih mahal beli pulsa gitu kan. Nah, lebih mahal listrik di kosan daripada saya. Nah, jadi akhirnya kita naikin jadi 10 juta gitu. Dan sekarang mau naik lagi jadi 12 juta gitu ya. Nah, ini gue kasih tau lu teman-teman gitu. Cepat join sebelum gue naikin 12 juta. Kenapa? Karena itu untuk filter. Akhirnya networknya itu jadi bagus banget. Saya sekarang jadi banyak ngerjain
banyak bisnis lah, ini itu karena kenal dengan teman-teman yang di dalam MVP Group. Jadi kita namanya Most Valuable Player di Cryptstock ya. Jadi MVP Group itu terkenal banyak orang. Kita akhirnya jadi kawan baik, akhirnya do bisnis bareng gitu. Nah itu sebenarnya yang saya perhatikan aim-nya saya selain ngajar segala macam, ya saya dapat networking karena networking is your net worth kan. Nah Yes. itu penting sih. Oke. Berarti networking-nya tadi Kak Andi sebutin lebih bagus gitu ya. Nah, yang sebenarnya kalau misalkan dari yang tadi Kak Andi jelaskan, itu sebenarnya Kak Andi pengen ngebentuk mindset nggak sih? Kalau tadi kan di awalnya tuh 1 juta gitu ya, bayarnya, paid-nya 1 juta. Terus sekarang kayak naik 10 kali lipat jadi 10 juta gitu. Sebenarnya karena networking itu bagus, Kak Andi pengen bentuk mindset trader-trader pemula tuh jangan toxic gitu atau gimana sih, Kak? Iya, sebenarnya aku pengen itu adalah teman-teman yang marketnya di level pengusaha, bos-bos, CEO gitu ya. Itu punya kesempatan untuk belajar sehingga dia tahu aset atau uang yang dia punya bisa didiversifikasi ke aset yang lain gitu. Contohnya Bitcoin misalnya. Oke. Nah, makanya itu adalah tujuannya. Kita itu jarang trading, jadi saya bukan traders group ya. Jadi saya almost don't do trading anymore karena bisa bot trading. Ngapain lu trading manual gitu kan. Nah, jadi saya botnya bot trading aja, colok aja API, secret key, selesai gitu. Dia running sendiri, 24 jam, saya lagi ngobrol sama lu juga, lagi trading gitu. Nah, kalau tidak trading, grup lu ngapain gitu kan. Ini kayak lagi promosi grup Cryptstock gitu ya. Jadi kita itu di dalam ngulik gitu, deep dive gitu, research, mencari gems atau crypto projects yang orang lain belum ngomong di Twitter. Ya itu tugas saya gitu loh. Jadi saya posisikan diri sebagai guru juga sebagai analis gitu. Dan saya senang di dunia kripto. Maka kalau ditanya lu hobinya apa ya saya di kripto aja gitu. Nah itu kita bisa terus ya do research, kemudian kita bisa early seed investing dulu sebelum rame di Twitter atau di sosial media lain. Itu ada yang menarik tuh kok. Jadi nemuin koin-koin yang belum rame di Twitter, tapi kok Andi dan di komunitasnya udah bisa nemuin itu duluan gitu. Itu apa kok? Yang dicari tuh potensi yang kayak gimana dari koin tersebut? Kita biasa mesti tahu lah yang namanya project yang bisa kita nilai sebagai memiliki benefit yang kedepannya lebih baik gitu ya. Itu memiliki user base, orang butuh, ya kemudian ada revenue-nya. Kemudian dalam timnya itu juga kompak, tidak saling rakpul ya, tidak nipu, honeypot lah apalah gitu. Nggak kayak begitu gitu. Makanya lu harus cari komunitas yang solid ya daripada project-project yang akan di-deliver gitu. Sama yang paling penting sebenarnya user base, kayak ini sebenarnya orang butuh nggak sih? Atau sebenarnya ini cuma buat main-main, cuman ya buat garuk duit retail aja gitu. Kripto kan banyak kayak gitu. 90% buat garuk-garuk duit retail kan. Nah, makanya itulah tugas dari grup MVP ini dibentuk. Sekarang karena udah mau 2.000 orang, jadi saling lempar informasi aja di dalam. Jadi kita di dalam tuh bisa due diligence juga. Tahu yang mana ini kayaknya honeypot, yang mana rakpul, yang mana project nggak bakal jalan. Tahu yang mana insider atau sniper gitu. Kan ada orang yang udah sniping di luar, udah sniping di blok 1, blok 2, dia baru post di grup. Berarti kan kita mau jadi exit liquidity nih. Ada juga lu bisa ketangkap. Kalau di grup saya tuh ada detektifnya gitu loh. Jadi hati-hati, jangan coba lu udah snipe di luar, taruh di dalam grup, ya lu bisa di-kick gitu. Nah. Ada nggak kok contoh projectnya nih yang udah ditemuin sama grup MVP tadi, terus bener-bener bullish gitu? Bener-bener booming gitu booming, ya. Ada gak? Kita jangan ngomong memes soalnya memes sih. It means sometimes it's a luck lah. Kita ngomongin bener-bener bekerja gitu ya. Kalau untuk yang sekarang, aku nemunya itu misalnya abstrak. Jadi ekosistem abstrak itu menurut saya menarik gitu ya. Dan itu boarding usersnya emang agak susah. Karena kalau misalkan lu mau bridging ke dalam tuh harus lewat satu portal lagi. Kemudian kalau kamu mau tembak dari exchanger itu mesti pakai networknya Zkazing gitu ya. Nah itu ekosistemnya di dalam menurut saya menarik untuk digarap. Karena memang belum rame. Kemudian market cap-nya tuh kecil. Jadi dia tuh lebih menghargai kreator yang bisa do live streaming dan lain-lain. Jadi kalau lu misalkan tahu Twitch gitu ya buat main game segala macam, nanti lu bisa dapat cuannya dari situ gitu. Nah itu menghargai kreator ya, di dalamnya ada currency-nya masing-masing. Terus dari holder-holders tuh tahu nggak sih boneka penguin, pengu. Nah lu hold itu bisa dapat airdropsnya bisa lu jual, bisa lu duitin dan segala macam gitu. Nah kemudian juga kita nemuin, ini abstrak ya, kita ngomongin yang nggak usah hyper liquid deh, kita ngomongin HPO Wealth Babies misalnya.
Itu kita di awal ya, meskipun saya bukan OG-nya ya, karena OG-nya itu cost zero gitu. Oke. Mereka minting NFT-nya itu nggak usah duit, zero. Aku belinya 2 hype gitu. 2 hype waktu itu kayak 500.000. Oke. Sekarang satu biji kayak almost 300 hype kan. Itu kayak 60-70 juta lah. Nah itu yang kita nemuin, dan itu airdropnya banyak banget. Sekali keluar ya bisa $5.000, $3.000 per satu akun. Oke. Jadi kalau orang punya 10 akun, nah kamu bayangkan sendiri gitu. Nah itu yang kita lakukan sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang crowd kan udah rame nih, wah ini semua ngomong ini bisa airdrop gitu kan. Itu berarti sudah red ocean. Artinya ya kita mulai buang-buangin barang tuh. Ya udah mulai kurangin posisi, kemudian kita hold cash gitu. Ya selalu strateginya berulang gitu. Oke. Gitu sih. Oke, berarti di grup ini tuh maintain itu ya kok, maintain yang tadi kayak bukan OG sebenarnya, cuman kayak menemukan nih project-project yang sebenarnya belum booming gitu ya, tapi ditemukan duluan. Itu cara ngebentuk komunitas yang kayak gitu kan, kita kan pasti mikir ya kok ketika kita masuk ke komunitas itu, terus paid juga, itu pasti kan kita mikir kita tetap harus kerja juga nih. Kerjanya dalam arti kata kayak kita nyari project-project yang ada potensinya gitu. Itu mereka oke-oke aja kok dengan itu. Ya itu adalah yang namanya filter. Okay. Itu hukum alam. Itu alami terjadi. Kalau kamu mau bermain di dalam dunia money market, lu mau make money, lu mau survive, lu mau sukses di sini, ya lu harus belajar. Terus membaca. Kalau lu jual sinyal trading, lu ngapain join crypto gitu loh. Di luar banyak, di bot AI agents tuh udah banyak bisa kasih kamu sinyal trading. Dan bisa capture data, lu bikin sendiri gitu. Lu bikin LLM-mu sendiri segala macam, prompting, lu bikin sendiri dah ya agentsnya. Lu capture data orang trader-trader yang lu anggap top, yang keren ya di YouTube, di Twitter segala macam, kamu ambil image-nya, kamu screenshot, kamu suruh AI-nya yang pelajarin tuh teknik tradingnya seperti apa, time frame-nya berapa, pakai indikator apa, lu bikin sendiri, ntar sinyalnya pop up, nah lu bisa colokin bikin bot trading sendiri, selesai. Lu kalau trading buat apa gitu? Nah itu yang saya tidak mau. Makanya kalau misalkan lu tanya crypto, orang-orang udah bayar mahal, effort gitu kan, mesti belajar dipandu. Ya harus belajar. Lu tau gak sih orang, misalkan ya salah satu memberku ya, punya Bored Ape, NFT Bored Ape ya, itu mahal banget kan, Mutant Ape, Bored Ape. Tapi nggak ngerti, sign kontrak untuk wallet to wallet itu, akhirnya dia kehack, semua Bored Ape-nya hilang. Wow. Itu untuk apa? Lu ngerti, lu beli murah, jual mahal, jackpot, tapi security lu nggak ngerti. Jadi security itu number one. Kripto itu kan dulu kayak bank. Jadi kita kan misalkan unbank the bank ya, tagline-nya kan. Nah, bank itu security kan nomor satu. Makanya sama. Kalau kamu individual, kamu itu sudah seperti berpunya kedaulatan untuk uangmu sendiri, maka security dan tanggung jawab ada di lu. Ya, jadi itu bisa menjadi bagus, menjadi hampir sempurna kalau kamu belajar. Kalau kamu bayar dan mengharapkan jackpot, biasanya tidak bisa bantu gitu. Karena kamu security tidak tahu. Contoh ngirim-ngirim network dari Indodax ke wallet, ke Bestchain segala macam nggak ngerti. Pakai network apa ya? Lu mau ngapain di dunia kripto gitu loh. Nah itu adalah dengan cara membaca, mencari tahu. Kita pandu tetap. Oke, berarti kalau dari Ko Andi ini kayak sebenarnya di luar konteks ya. Berarti kalau dari Ko Andi lebih oke mana? Grup yang memang semuanya ingin belajar atau yang cuma share market signal aja gitu? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau bisa dua, kenapa harus satu? Ya kan? Saya memang sebenarnya kelihatannya bukan grup yang menjual sinyal. Tapi kadang-kadang aku ngobrol-ngobrol dengan member, itu bisa saya ceritakan beberapa hal yang saya lagi lakukan, saya lagi cari gitu ya. Nah itu biasa kayak udah ada soft selling lah gitu. Ya jadi kayak kita nggak secara langsung tapi eksplisit gitu. Saya sering ngobrol misalkan, guys kamu cari ya di ekosistem ini AI agents pertama, terus nanti arah NFT-nya kalian beli, kamu staking, bla bla gitu. Kalau kamu ikutin itu, ada kemungkinan, biasanya saya ngomong gitu ya, kamu akan eligible untuk airdrops ini, untuk NFT ini, untuk dapat ini, akses ini gitu. Ya, monggo kalau mau kerjain. Kalau yang merasa ini bukan sinyal ya terserah, saya nggak urus juga gitu. Kalau lu cuman pengen beli koin apa, take profit di berapa, stop loss-nya berapa, dan lain-lain, aku emang ada topics untuk sinyal trading. Manually ya terserah teman-teman. Itu sudah dipandu dari open posisi sampai close, dan itu bukan futures trading, itu spot. Nah itu semua ada di grup. Jadi tinggal pilih. Berarti kalau untuk pemula tuh agak sulit ya kok untuk beradaptasinya kalau misalkan mau masuk MVP ini? Karena kan tadi by filtering ya. Kalau pemula justru harus belajar dong. Justru dia bayar
untuk mengerti. Oke. Kayak misalnya kemarin saya kan boarding orang sering ke DEX ya. Saya di centralized exchange ya. Sorry tuh saya udah hampir tidak ada duit di dalam gitu. Saya semua di DEX. Kecuali ada satu brand yang saya taruh lumayan besar di dalam karena bot trading di situ kan. Nah, mau nggak mau orang yang baru di dunia kripto harus tahu dong. Kenapa ke DEX ya? Cara security DEX-nya gimana ya? Wallet itu apa? Saya harus secure Bitcoin saya kemana? Saya kalau misalkan multi coins, shitcoin, altcoins itu kirim ke wallet apa? Harus dipisah nggak? Nah, terus dia akan cari tahu multi signature wallet itu apa gitu. Dan lain-lain. Nah, itu fungsinya sebenarnya. Kalau orangnya willing untuk belajar. Kalau tidak mau belajar, ya saya tidak bisa bantu lo gitu. Ya saya punya opsi lain juga. Saya ada bot trading, kamu kasih aku API key-nya, secret key, saya colokin di belakang, bot trading per bulan hasilin ROI 2-3%. Ya udah lo makan itu ya selesai. Nggak usah trading, nggak usah susah-susah ikut kita gitu. Ngapain gitu. Sudah ada opsinya lah semua lah. Lo masuk, lo cocoknya apa, lakukan, selesai. Kok tadi kan Koko sempat mention juga bot trading gitu ya. Bot trading kayak yang kita tahu tuh sebenarnya sentimennya agak negatif ya Kak. Karena kan kayak kemarin ada sempat scam bot trading dan lain-lain gitu. Kalau dari Kak Andi sendiri tuh nggak takut gitu Kak? Enggak, karena bot trading itu saya bikin sendiri. Oke. Iya, ada tim in-house kita, IT, itu sudah berjalan sejak salah satu exchange paling besar di dunia ada, dan itu sudah mulai dari sejak saat itu sampai hari ini. Nah, ciri-ciri men-spot bot trading itu scam adalah pertama uang kamu deposit ke mereka, kedua dia suruh kamu cari member bukan dari cuan profitnya, tapi dia suruh kamu get member. Ketiga dia selalu teknik trading ya martingale segala macam, lantar kalian cari tahu sendiri di grup segala macam ya, tanya martingale itu apa gitu. Nah, sama keempat kamu lihat dia melakukan promosi yang sangat dahsyat sekali gitu ya, over promising, itu biasanya adalah scam. Ya sudah pasti scam. Saya sering ngomong ini, dan saya dari dulu sering dihujat. Sampai ada tagline kan, lu ngapain tanya crypto stock, semua juga scam sama dia kan. Nah, percuma kan. Tapi kenyataannya scam. Itu sih. Berarti kalau dari Kandi nggak over promising nih ya? Ya nggak usah lah, ROI 2% aja sebulan. Apa over promising kan? Oke Kak, ini juga ada research gitu ya dari World Economic Forum 2024, katanya 35% investor Gen Z tuh ngalokasiin lebih dari setengah portofolio mereka ke aset kripto gitu katanya. Nah, kalau menurut Kak Andi sendiri nih, wajar nggak sih kalau misalkan anak muda nih zaman sekarang mau financial freedom, terus mereka larinya ke kripto gitu? Kita harus membedah dari sisi financial freedom. Yes. Ya, jadi ini kayak kita lagi talk show bersama profesor. Tapi saya jalanan lah, saya orang jalanan. Jadi kita harus cari tahu dulu financial freedom itu konsepnya seperti apa. Apa yang dimaksud dengan financial freedom? Sebenarnya bukan bermalas-malasan, berleha-leha. Sebenarnya adalah financial freedom versi gue adalah ketika kita itu bisa punya passive income yang nutupin setiap bulan punya expense. Nah, itu sudah termasuk financial freedom. Bukan lomba kaya. Tapi yang dilomba adalah kenyamanan hidup lu sama ketenangan. Lu coba deh rekening lu 1 juta rupiah sama isinya 200 miliar gitu. Lebih tenang mana? 200 miliar dong, of course. That's the financial freedom. Tapi bagaimana kamu memunculkan financial freedom? 200 miliar itu harus kamu kelola untuk menghasilkan passive income. Yang bisa membiayai bahkan lebih untuk expense kamu tiap bulan gitu. Misalkan kalau gue cuma hidup sebulan nih paling habis 10 juta misalnya. Tapi penghasilan pasifnya 2 miliar, 3 miliar, itu freedom nggak? Ya memang sih saya nggak butuh beli sport car segala macam gitu kan. Tapi is it a freedom gitu? Yes. Is that what I want kan? Itu semua pengen kan. Nah jadi kata kunci financial freedom itu bukan berarti konten lu itu kayak orang tuh sering rusak otaknya lihat konten di Dubai misalnya. Rusak lah gitu ya. Karena mereka kayak mobil tuh murah jauh sama kita gitu loh. Di sini jual 10 miliar, di situ jual 5M gitu. Mobil yang sama, yang sini bekas lagi, sana baru. Ya nggak usah sebut merek lah. Nah itu tuh sudah sangat berbeda. Nah jadi kalau misalkan financial freedom otaknya di set adalah luxury, lavish gitu ya, ya nggak bisa. Gitu. Terus tahu konsep awalnya dulu, baru bisa menuju ke situ. Ya kan? Nah terus yang kedua, apakah wajar gitu Gen Z itu harus masuk ke kripto untuk mencapai certain level of ekonomi dan hidup mereka misalnya? Yes, itu gue setuju banget. Karena ekonomi kita itu kemungkinan itu akan ada rotasi besar-besaran liquidity ini
Ini tuh saya cari tahu dari 2017 dari Indodax masih bernama bitcoin.co.id. Nah itu makanya saya cepat-cepat into this world kan, crypto ini. Karena ketika 1-2 dekade ke depan semua money flow itu, anggap semua deh, kayak misalkan money flow dari emas sama saham, sebagian atau properti, itu masukin ke kripto gitu. Banjir kan, tsunami duit kan. Yep. Nah makanya tugas kita sebagai anak muda, ya bagaimana lu bisa meng-capture momentum itu. Kalau lu udah dapat momentumnya lah, kamu bisa go ahead gitu. Oke. Ya jadi it's a very good position untuk anak-anak muda ya. Terus ya ini is a financial advice lah, gue berani bilang. Ya. Karena kripto itu tapi main pintar ya teman-teman, bukan pergi tadi lu main di pump fund, main di for memes, no. Bukan itu gitu. Itu is a pure of scam gitu. Itu udah mau 90% pasti kalah punya. Ngapain gitu. Makanya tadi aku mulai mengerti ya kenapa kayak kalau misalkan itu banyak yang bilang kayak kalau misalkan di crypto mah semuanya scam gitu. Of course. Beberapa kata scam gitu ya Kak Andi. Oke. Nah Kak Andi, aku udah dapet semua meaningnya dari semua pertanyaan aku tadi, udah kejawab semua. Tapi aku tuh belum dapet kayak kalau misalkan kita bicarain soal beginner nih. Ini yang kayak tadi kan Kak Andi sebenarnya udah sempat mention kalau misalkan mereka harus belajar juga walaupun mereka masuk ke paid platform edukasi gitu ya. Cuma kalau misalkan dia bener-bener nggak punya base-nya, tapi dia mau join ke kripto gitu. Kalau menurut Kak Andi tuh apa sih yang harus dia lakuin untuk awalnya? Untuk awalnya? Yes, selain belajar tadi ya. Oke. Selain bayar gue gitu ya. Yap, betul. Selain beli kelasnya segala macam, kalian bisa cari tahu di YouTube itu banyak yang free yang bagus-bagus. Sama di Twitter itu cari alfa-alfanya itu banyak akun-akun yang sering sharing secara gratis dan details. Ya, teman-teman yang beginner itu bisa menghindari akun-akun yang flexing, itu red flag banget. Kemudian akun-akun yang cuma tukang pom-pom trading itu nggak ada gunanya juga. Kamu cari yang benar-benar dia jelasin tentang DeFi. Terus misalkan sekarang kita spotting DeFi itu apa yang lagi diinvest oleh Nvidia misalnya. Nah itu dijabarin biasanya kan. Nah itu bisa teman-teman di X ya, bukan Twitter lagi namanya. X itu kalian bisa pakai grup ya, untuk cari tahu gitu. Tell me apa, lu prom aja atau lu kasih tahu grup, lu pengen belajar yang free education tentang cryptocurrency. Jadi akun apa yang harus saya follow gitu. Nah itu bisa kasih suggestion gitu. Siapa yang in details. Itu bisa mulai dari hal-hal yang sangat simple. Lu nonton YouTube ya, podcast gratisan gitu. Terus informasi-informasi yang informatif gitu ya, dari luar. Suggestion-nya adalah kalau bisa dari luar negeri gitu. Nah itu very good, dan Bitcoin Foundation dan lain-lain itu lu bisa punya outlook atau pandangan yang lebih terbuka lah sebelum kamu do any paid groups ya. Karena lu ada beberapa memberku tuh masuk mabuk total. Karena dia tuh orang konvensional, buka toko kelontong, dimasukin ke MVP. Kalian ngomong apa kada ini? Dia nggak tahu gitu, bahkan dia disuruh deposit ke Indodax-nya dia bingung. Nah, itu kan harusnya ada alurnya kan. Cuma nanti kita udah bisa bantu dari zero sih, dari zero knowledge sampai advance gitu. Tentu bukan pakai manusia. Wow. Ya itu produk kita sendiri. Wow. Robot trading tadi? Enggak. Oh, itu AI ada kita. lagi. AI. Wah, apa sih kok AI-nya kalau boleh tahu? AI-nya gantiin saya gitu. Jadi saya purna tugas. Silakan tanya ke AI. Oke, nanti kita akan bahas AI ya setelah ini. Oke, sebelumnya aku pengen nanya dulu. Kalau misalkan tadi kan Gen Z gitu ya, dia kalau misalkan dia udah mulai melek matanya ke kripto, mungkin itu bisa jadi bagus gitu buat dia, bisa jadi opsi yang bagus buat dia. Nah, tapi kalau misalkan Gen Z atau mungkin trader pemula yang lain yang kan apa-apa kalau kita kripto pasti kan cuan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kok kalau misalkan kita mau cuan terus kita FOMO, itu sebenarnya mereka tuh akan blunder atau mentalnya lebih kebentuk sih kok. Kalau misalkan mereka yang mau cepat kaya gitu misalkan dari kripto. Menurut Kak Andi gimana? Sebenarnya itu kayak berkaca pada diri saya sendiri lah. Saya masuk ke kripto juga pengen cepat kaya kok. Ya kan? Aku mencari instrumen yang sebenarnya menggabungkan financial dan teknologi gitu. Jadi nemunya adalah kripto pada tahun 2017 awal. Nah, itu saya merasa saya akan sangat gampang untuk earn money gitu ya. Karena saya lihat Bitcoin 15 juta ke 300 juta 2017 sepanjang tahun. Itu saya nggak beli. Saya nonton doang gitu. Pas 300 juta saya beli. Mati langsung kan. Nah, jadi di situ saya learn it in a hard way gitu. Saya langsung mampus dulu. Minus ya historinya ada di Indodax. 300 juta aja 50 juta, dan saya udah mau meninggal gitu kan. Sepanjang tahun, sepanjang sampai 2020. Nggak ada perubahan gitu. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya saya harus mencari tahu sebenarnya ini makhluk asing apa. Nah, tugasnya adalah kita pergi mencari tahu sendiri. Jadi there's no other way gitu. Kita nggak ada jalan lain lah kalau ngomongin
soal belajar ya. Emang lu harus proaktif gitu loh. Nggak bisa di babysitting, nggak mau. Di grup saya juga nggak ada babysitting. Lu kalau pertanyaan-pertanyaan receh apa kita anggap bodoh, nggak ada yang jawab. Oh, wow. Of course. Apa yang kita jawab? Membuang waktu. Karena di pin message dan di Google Drive dan segala macam itu sudah lengkap. FAQ-nya udah ada. Tinggal lu pakai search box, lu typing itu. Apa yang lu mau tanya, ntar keluar semua chat yang masa lalu. Gitu. Sehingga buat apa kamu menaikkan kembali hal yang terus sama berulang-ulang. Gitu. Oke. Ya, jadi itu caranya, teman-teman. Tidak ada cara lain selain Anda harus pergi belajar. Ya, jangan seperti gue gitu, masuk hancur. Ya, syukurnya saya tidak cut loss. Saya tidak mau cut loss karena cut loss itu adalah menandakan saya kalah. Tapi ini jangan dicontoh ya, teman-teman. Dunia yang dulu sampai sekarang berbeda. Sekarang koin itu terlalu banyak. Kemungkinan lu nggak cut loss, lu benar-benar mampus gitu. Karena koin lu nggak balik lagi ke atas. Kalau zaman gua tuh nggak ada pilihan. Koinnya itu tuh doang kan, ide doge apa. Ya itu doang gitu. Jadi pikiran gue ketika halving itu terjadi, maka money flow dan kembali ke kripto, di saat itulah gue keluar gitu loh. Pikirannya begitu kan. Ternyata benar, tahun 2020 November sudah mulai. Nah, itu teman-teman kalau buat yang Gen Z, ya Gen Z itu kelahiran tahun berapa sih? Gen Z tuh tahun sekitar 2000. Ya 2000-an lah. Nah, berarti sekarang usia 18 sampai 25 gitu ya. Iya, dari 99 sampai sekarang lah ya. Sebenarnya jangan mikirin soal mental atau cari profit atau apalah. Kalau money market kamu survive dulu. Kamu bisa nggak sih megang 10 juta dan kamu survive gitu. Next year masih ada 10 juta. 10 jutanya masih utuh. Kalau bisa tambah bagus, kalau berkurang ya lu sabar gitu, belajar lagi. Gitu kan. Nggak ada gunanya lagi, karena semua sudah telat. It's all done gitu. Kita sudah di atas langit. Katakan sebiji nanti kalau saya sudah tua, kita semua sudah tua, udah mati gitu ya. Satu biji udah 200 miliar gitu. Tapi kalau saya biasa defaultnya di dalam grup MVP adalah 70% Bitcoin itu wajib. 70% Bitcoin? Ya, kalau kamu lagi eager banget, BU banget, kamu Bitcoinnya bisa diturunin. Ya 50%. 50%-nya kamu bisa fight di market gitu. Nah sisanya itu kalau saya 70-30, 30-nya kita eksperimental. Saya tahun ini kayaknya nggak masuk market deh. Saya cuma sisa-sisa dong itu. Yang pumping-pumping ya kita ambil aja. Kenapa kok? Nggak mau, karena tahun depan saya merasa sudah selesai market cycle-nya, bear market. Nah kalau old season, lu mau sebut koin apa? PP, Mudeng, Neiro, ayo mau sebut apa lagi? Old XRP season, misalkan. Hyperliquid, nah XRP aja naik loh, itu masih bukan old season.